Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil aradi was samawat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu salihat wa bi 'afwihi tughfarudz dzunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul 'ataya wal qurbat wa bi lutfihi tustarul 'uyubu waz zallat. Alhamdulillahilladzi amata wa ahya wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika wa khalilika Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwatal iman, hadirin hadirat, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita, nikmat, hidayah, serta kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita hingga sampai saat ini. Maka mari kita mengingat hadis Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Tirmidzi, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afan fi badanih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahud dunya bihadzafiriha." Yang artinya, Barang siapa yang seseorang di pagi harinya bangun dalam keadaan aman di lingkungannya, di RT-nya, di RW-nya, di negaranya, kemudian badannya sehat, memiliki makanan di hari tersebut, maka seakan-akan dia telah mendapatkan dunia dengan segala isi-isinya. Maka mari kita renungi bahwa kita telah diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, juga tentunya kita sebagai seorang umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan termasuk dari orang-orang yang dimudahkan untuk senantiasa bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik mimbar, beliau memiliki 3 anak mimbar, hadis Tirmidzi. Maka ketika itu Rasulullah mengucapkan amin di tangga yang pertama, amin di tangga yang kedua, dan amin di tangga yang ketiga. Ketika ditanya setelah selesai khutbah Jumat tersebut, maka Rasulullah SAW bersabda, "Tadi ketika saya naik anak mimbar itu, Jibril datang berdoa, dan Jibril berdoa, rogima anfumriin, celaka seseorang. Siapa yang celaka wahai Jibril? Adalah orang-orang yang ketika disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam tetapi enggan bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam." Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, di pagi hari yang kita berharap keberkahan ini, sebagaimana hadis menyebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk kita umatnya dengan doa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, turunkan keberkahan kepada umatku di pagi harinya. Dan kita memulai pagi kita dengan melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah, yang mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita, keberkahan kepada kita dalam mengawali hari ini, tentu mudah-mudahan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di pagi hari ini kita akan mengambil faidah bersama-sama, mengambil hikmah yang besar dari tema materi kita yang saya sampaikan, bahwa materi kita hari ini berjudul Umurku Tidaklah Layu. Tema tersebut saya ambil dari salah satu firman Allah dalam Al-Quran, dalam surat Al-A'la ayat keempat dan kelima. Surat Al-A'la, surat yang sering kita dengar. Nabi SAW banyak mengkhususkan surat ini ketika pelaksanaan salat Jumat
dan hari raya sebagaimana dalam hadisnya. Jadi ketika Jumat kita sering mendengar khatib membaca di rakaat pertama Al-A'la, di rakaat kedua Al-Ghasyiyah, sama seperti salat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Sabbihisma rabbikal a'la. Maka di ayat yang keempat Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi akhrajal mar'a faj'alahu gusaan ahwa. Yang artinya, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menumbuhkan segala jenis tumbuhan. Jadi yang menumbuhkan tumbuhan di muka bumi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Manusia ikut andil, tidak ikut andil, hanya sebatas berusaha untuk menanam, tetapi yang menumbuhkan adalah Allah. Faktanya banyak tanaman-tanaman yang ditanam manusia tetapi tidak tumbuh, dan sebaliknya banyak sekali tumbuhan yang tidak ditanam tetapi tumbuh besar. Maka yang menumbuhkan semua tanaman di muka bumi ini adalah Allah. Dan juga harus kita yakini bahwa segala jenis tanaman yang Allah tumbuhkan itu memiliki fungsi dan manfaatnya masing-masing, Pak. Kadang dengan kearifan lokal kita kan di zaman dahulu di kampung-kampung ketika ada orang yang tersayat berdarah, maka orang kampung itu menggunakan getah. Apa itu? Getah pisang, Pak ya. Getah pisang. Ada orang di zaman sekarang misalnya kurang asiknya, maka mengkonsumsi daun apa? Apa ya, daun kaktus. Ya, itu contoh kecil bahwa segala sesuatu yang Allah ciptakan dari tumbuhan di muka bumi ini memiliki fungsinya masing-masing. Tapi sebetulnya yang ingin Allah tunjukkan kepada kita di sini, selain daripada Allah Sang Maha Pencipta yang menumbuhkan tumbuhan di muka bumi ini, maka Allah pun menyebutkan ayat selanjutnya, faja'alahu gusaan ahwa. Dan Allah pula yang menjadikan tumbuhan tersebut menjadi kering kehitam-hitaman, Pak. Maksudnya apa? Di sini para ulama, salah satunya Ibnu Abdi Zain, beliau mengatakan pelajaran berharga dari dua ayat ini apa? Zahabud dunya ba'da nadharatiha. Bahwa yang namanya dunia itu akan pergi meninggalkan kita, binasa, fana setelah memperlihatkan keindahannya. Pohon yang rindang dengan kekuatan batangnya, keindahan daun-daunnya, suatu saat akan kering, akan menguning dan terjatuh pula. Itulah kehidupan dunia kita seperti itu. Yang tadi seseorang yang ketika masa muda kulitnya kencang, lama-kelamaan akan keriput, peot juga, Pak. Yang tadi awalnya rambutnya hitam pekat, lama-kelamaan akan putih. Yang tadi ketika masa mudanya dia mengatakan gunung kudaki, lautan kuseberangi, barbel banyak kuangkat, akan tiba masa ketika tangannya bergetar mengangkat sesuatu. Bahwa itulah dunia seperti itu. Dulu di zaman tahun 70 misalnya, orang beli mobil. Di zaman itu lagi masa-masanya. Mobilnya di zaman itu sedang super-supernya. Di zaman sekarang mobil tahun 70 tersebut menjadi apa? Itulah dunia, Pak. Maka Allah ingin menunjukkan itu kepada kita dengan dua ayat tersebut. Wahai manusia, pahamilah bahwa kehidupan dunia seperti itu. Mungkin Anda akan merasakan kenikmatan dunia itu sesaat, dan setelah itu dunia akan pergi meninggalkan kita. Maka pelajarannya yang berharga bahwa segala sesuatu yang kita miliki akan pergi meninggalkan kita. Masa muda, jabatan, popularitas, followers, harta, semuanya akan pergi meninggalkan kita, dan kehidupan ini akan berujung dengan kematian. Sesungguhnya besi-besi yang kokoh itu lama kelamaan akan berkarat pula dan akan tumbang juga, Pak. Maka kenapa dari ayat ini umur kita ini sesaat, umur kita ini layu. Maka bagaimana caranya menjadikan umur yang layu tersebut, umur yang sebentar tersebut, tetapi nilainya abadi di mata Allah Subhanahu wa taala.
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam salah satu firman-Nya surat An-Nahl ayat 96. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq wa lanajziyal ladzina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya bahwa segala sesuatu yang kalian miliki itu fana, binasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Tetapi segala sesuatu yang dimiliki Allah ataupun segala sesuatu yang dititipkan kepada Allah, maka itu akan abadi, dan Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersabar dengan balasan yang paling indah atas apa yang mereka lakukan. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan kita mengambil pelajaran dari dua ayat tersebut, bahwa semua orang umurnya terbatas, semua orang umurnya akan layu, tapi mudah-mudahan kita bisa mengabadikan umur yang layu tersebut. Dengan cara apa? Tentu yang pertama adalah dengan cara kita beramal dengan sebaik-baiknya. Maka lihat Pak, Imam Bukhari dan ulama-ulama kita yang lainnya hidup di zaman dahulu. Imam Bukhari umurnya sudah habis di sana. Beliau hidup di tahun abad kedua Hijriah, 200 sekian, dan sekarang kita berada di abad ke-14 menuju abad ke-15. Artinya sudah 12 abad dilewati. Tetapi lihat, umur beliau yang terbatas seperti itu, tapi namanya sampai sekarang terkenang. Karena apa? Karena ilmunya yang barokah. Beliau sudah tertimbun tanah, beliau sudah dikuburkan, tetapi pahalanya tetap mengalir kepada beliau rahimahullahu ta'ala. Dan juga imam-imam yang lain, seperti misalnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, di umur beliau yang umur 40 tahunan sudah meninggal dunia, sudah Allah cabut nyawa beliau, tetapi beliau meninggalkan amalan-amalan yang mengalir, kitab-kitabnya yang berkah. Kadang keberkahan ilmu di zaman sekarang dengan keberkahan ilmu para ulama itu berbeda. Di zaman sekarang orang mencari ilmu kadang cukup dengan modal 2 jempol Pak. Roll atas, roll bawah, scroll ke atas, scroll ke bawah. Artinya di zaman sekarang gadget dengan kecanggihan di zaman sekarang bisa mencari ilmu dengan sendirinya Pak. Tapi lihat keberkahannya, apakah sama? Keilmuannya, ketakwaannya, apakah sama dengan ulama di zaman dahulu? Yang seperti Jabir bin Abdullah ketika mencari satu hadis harus melewati satu negara, harus melewati beberapa negara. Ketika beliau mendengarkan ada di Palestina, di Syam ketika itu ada seseorang yang pernah mendengarkan hadis dari Rasulullah SAW yang Jabir belum pernah dengar. Maka Jabir ketika itu mempersiapkan untanya, mempersiapkan bekalnya, perjalanan panjang 1 bulan untuk menuju Palestina dan pulang kembali menuju Madinah 1 bulan, 2 bulan perjalanan hanya demi mendapatkan apa? Satu hadisnya Rasulullah SAW. Di zaman sekarang orang pengen baca hadis mudah, kitab Bukhari, kitab Muslim, dan kitab-kitab sunan yang lain. Akan tetapi mana keberkahan ilmu yang dimiliki oleh orang-orang di zaman sekarang Pak? Maka tentu perbedaannya sangat berbeda. Maka lihat bagaimana ulama-ulama dahulu dengan keberkahan ilmunya berhasil mengarang kitab-kitab yang Masya Allah, meskipun umur mereka telah binasa, meskipun umur mereka telah fana, akan tetapi pahalanya tetap mengalir kepada mereka. Maka silakan kita berpikir Pak. Kita berpikir bagaimana caranya. Saya kata Nabi SAW bahwa umur umatku ini antara 60 sampai 70. Lebih dari itu sangat sedikit. Bagaimana caranya umur yang sesaat ini tetapi pahala kita mengalir kepada kita meskipun telah meninggal dulu. Salah satunya adalah memiliki ilmu-ilmu yang bermanfaat. Zaman sekarang bisa kita gunakan kecanggihan modernisasi di zaman sekarang, media yang hebat di zaman sekarang dengan cara memposting sesuatu hal-hal yang baik. Mudah-mudahan Allah ternyata bukakan hidayah seseorang melalui postingan-postingan kita. Itu mudah Pak. Kadang saya pribadi pun juga ketika buka media sosial gitu kan, lagi asik tiba-tiba ada postingan dan dia mengatakan, coba Anda taruh HP Anda kemudian ucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka itu lebih baik daripada apa yang Anda lakukan
Kan maka kadang orang tersadar dengan itu. Oh iya betul juga. Maka dia pun tinggalkan HP-nya dan dia pun mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat yang kata Nabi ringan diucapkan, dicintai oleh Allah dan berat dalam timbangan adalah ucapan itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Cuman permasalahannya berapa kalimat tersebut yang kita ucapkan setiap hari, Pak. Tapi kadang dengan postingan seseorang ternyata teringatkan, maka ketika dia membaca tersebut orang yang mempostingnya mendapatkan pahala. Kalau seandainya misalnya dia disebarkan kepada yang lain lagi, maka dia mendapatkan pahala-pahala yang jariah. Tentu yang pertama yang bisa kita lakukan supaya umur kita tidak layu adalah dengan tadi mengalirkan pahala dengan ilmu yang barokah dan juga dengan keberkahan amalan-amalan kita, Pak. Suatu ketika datang kisah dari seorang sahabat yang bernama Thalhah bin Ubaidillah. Seorang sahabat yang kata Abu Bakar As-Siddiq sering mengingat kejadian-kejadian di masa lalu. Sama seperti kita, ketika kita kumpul-kumpul mungkin teman-teman di masjid ini pernah melakukan suatu agenda, misalkan barang-barang bersama-sama, misalkan rafting di satu tempat, misalkan ataupun tadabur alam ke gunung bareng-bareng misalnya. Kemudian melewati setelah itu kadang ketika ngobrol terkenang itu, oh dulu kita seperti ini ya, seperti ini ya. Sama seperti para sahabat kan, ketika kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah salat subuh seperti ini, ketika selesai subuh, salat isyraq, kemudian setelah itu pun ngobrol dengan para sahabat. Para sahabat kadang suka berbicara tentang hal-hal yang di masa lampau. Dan ketika itu Nabi tersenyum dengan menunjukkan giginya, beliau memperlihatkan senyumannya ketika itu. Sama seperti itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq ketika mengenang peristiwa perang Uhud yang mungkin dalam sejarah disebutkan sebagai satu-satunya kekalahan Rasulullah SAW. Meskipun sebetulnya bukan kekalahan, tetapi kemenangan yang tertunda, karena ini menjadi pelajaran yang sangat berharga dari perang ini, bahwa dosa yang dilakukan oleh segelintir orang ternyata dampaknya kepada semua orang ketika itu. Kesalahan yang dilakukan oleh 40 pasukan pemanah yang diperintahkan Nabi tersebut ternyata sangat fatal, membuat pasukan dan banyak dari sahabat yang meninggal dunia dalam peperangan tersebut. Para sahabat mengambil pelajaran itu. Maka ketika perang tersebut terjadi dan dalam gebrakan yang pertama kaum muslimin menang, dan ketika itu pasukan pemanah tergoda dengan ghanimah, maka ternyata berbalik arah kemenangan itu. Ketika itu Rasulullah SAW diserang habis-habisan dari dua arah depan dan arah belakang. Bahkan disebutkan Nabi ketika itu wajahnya berdarah, dipukul, kemudian dengan pedang dari belakang, yang disebutkan dalam hadis itu beliau merasakan sakitnya 1 bulan setelah peperangan, masih merasakan sakitnya. Pipi beliau berdarah, kaki beliau lecet, kemudian ketika itu baju besi dan juga topeng besinya Rasulullah ataupun helm besinya Rasulullah SAW pecah ketika itu, dan pecahannya menempel di pipi Rasulullah SAW. Maka di saat-saat genting tersebut ada beberapa sahabat yang membela Nabi SAW dan mereka meninggal dunia. Tersisalah 2 sahabat, salah satunya adalah Thalhah bin Ubaidillah. Dan ketika itu Thalhah mati-matian menjaga Nabi SAW dan beliau harus rela kehilangan jari jemarinya putus, Pak. Lihat bagaimana para sahabat mendapatkan surga. Apakah mereka mendapatkan surga dengan duduk leha-leha, duduk sebatas seperti itu saja? Mereka mendapatkan jaminan surga apakah tanpa amalan? Mereka mendapatkan amalan tersebut. Mereka beramal dengan luar biasa. Padahal Thalhah ini adalah seseorang yang sangat super duper kaya. Seharusnya orang kaya cinta dunia. Seharusnya orang kaya ini berpikir, bagaimana saya kalau mati di perang ini, kekayaan saya banyak di belakang. Tetapi beliau korbankan semuanya untuk Rasulullah SAW. Maka ketika itu Thalhah pun menjaga Nabi SAW, dan kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kalau kita mengingat perang Uhud, maka man of the match-nya, orang yang paling berpengaruh di perang tersebut adalah Thalhah bin Ubaidillah. Maka Thalhah bin Ubaidillah ini pernah bercerita kepada kita bahwa suatu ketika ada 2 orang dari suku atau kabilah Bali. Mungkin sama seperti di negeri kita ada kota namanya seperti itu, tapi di zaman itu disebutkan ada 2 orang dari kabilah Bali menyatakan keislamannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat Ibnu Majah
dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Kemudian dua laki-laki ini adalah duo sahabat, Pak. Duo artinya seseorang yang selalu bersama-sama. Kadang dalam hidup ini kita perlu memiliki koneksi teman, kenal banyak orang boleh, tapi menjadikan orang sebagai teman baik kita, kadang kita perlu men-screening mereka, melihat layak tidak dijadikan teman baik kita atau tidak. Maka cukuplah kita punya satu sahabat, dua sahabat, disebut duo, trio dan lain sebagainya, tetapi sahabat tersebut bersama-sama bergandengan tangan saling mengingatkan kebaikan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan memiliki 1000 sahabat, tetapi sahabat tersebut mendorong kita, menjerumuskan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dua sahabat ini pun menyatakan keislamannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu, karena dua orang ini telat dalam keislamannya, maka mereka pun mencari cara supaya mendapatkan amalan-amalan yang banyak. Maka satu orang memfokuskan diri dengan berjihad fi sabilillah. Dia ikut berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mati dalam perang tersebut. Harapan mati, Pak ya, bukan sengaja mati di sana. Beda antara ya pengen mati dalam perang tetapi tidak sengaja mati di sana. Artinya misalkan pasrah bunuh diri di sana, tidak. Tapi setelah dia berusaha berperang sehebat mungkin Allah takdirkan dengan cara apa, dia pun mati syahid di sana. Khalid bin Walid seorang jenderal perang, beliau hebat dalam peperangan. Tapi beliau bercita-cita mati syahid, tapi meninggalnya di mana? Di kasur, Pak. Artinya cita-citanya tidak diwujudkan oleh Allah, meninggal dalam keadaan perang. Berarti intinya para sahabat bercita-cita syahid, tetapi bukan berarti sengaja supaya mati di sana. Maka laki-laki yang pertama ini mengejar ketertinggalannya dengan berjihad, banyak berjihad fi sabilillah, dengan berharap seorang yang mati dalam jihad yang benar tentunya dia mendapatkan pahala, diampunkan dosanya dari tetesan darah yang pertama, kemudian bisa memberikan syafaat kepada 70 orang dari keluarganya, mendapatkan 72 bidadari surga dan kemuliaan-kemuliaan yang lainnya, Pak. Itulah pahala yang didapatkan oleh seorang yang syahid berperang fi sabilillah. Maka akhirnya cita-cita orang ini pun terwujud, dia pun meninggal dunia. Ini orang yang pertama. Sedangkan orang yang kedua, hidupnya lebih panjang 1 tahun dan meninggal dalam keadaan sakit di kasurnya. Sudah selesai dua orang tersebut, maka Talha bin Ubaidillah pun bermimpi, beliau berada di sebuah tempat yang beliau yakini karena keindahan tempat tersebut, beliau meyakini bahwa beliau berada di pintu atau di depan pintu surga. Kemudian Talha pun melihat dua sahabat ini, Pak. Dua sahabat yang bersama-sama di dunia ternyata masuk surganya pun bareng-bareng juga, Pak. Lihat, mimpi secara hukum tidak bisa dijadikan dalil dalam agama. Betul memang. Tapi ketika mimpi tersebut disahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah. Sama seperti azannya kita, Allahu Akbar tersebut, dari mana itu, Pak, hadisnya? Hadisnya salah satunya adalah dari mimpinya seorang sahabat yang diajarkan oleh malaikat kalimat azan tersebut. Setelah paginya dia bangun, dia menceritakan kepada Nabi, maka Nabi pun mensahkan mimpi tersebut sehingga jadilah syariat azan. Dan sama kisah ini juga, Talha melihat kejadian ini. Sejatinya namanya mimpi tidak menjadi dalil, tetapi disahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kejadian ini benar. Maka Talha pun melihat dua sahabat tersebut sedang menunggu di depan gerbang surga. Maka tiba-tiba ada satu orang dari surga keluar, mungkin penjaga surga, dia keluar ketika itu, kemudian menyambut orang yang pertama dan mengawal orang yang pertama masuk ke dalam surga. Tapi yang Talha heran adalah kenapa orang yang didahulukan adalah orang yang nomor 2, orang yang mati 1 tahun setelah temannya yang syahid itu. Seharusnya dalam benaknya para sahabat, harusnya orang yang syahid itu yang lebih didahulukan, tapi kok malah ini yang kedua yang didahulukan. Kemudian setelah dia pun disambut, dikawal masuk ke dalam surga, maka penjaganya pun keluar kembali dan menyambut orang yang kedua dan mengawal masuk ke dalam surga yang
kedua kalinya atau dinomor duakan dia. Maka Talha pun terbangun dari mimpinya, kemudian di pagi harinya dia pun menceritakan itu kepada para sahabat. Kemudian para sahabat pun juga keheranan, keanehan dengan kisah tersebut. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada mereka, "Min ayyi dzalika ta'jabun?" Kenapa kalian merasa heran wahai para sahabat? Kemudian para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, hadza kana ashaddur rajulaini ijtihadan thumma ustushhida wa dakhala hadza al-akhir al-jannah qablahu." Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, iya kami merasa heran, kenapa orang yang syahid, orang yang menurut kami pahalanya lebih banyak kok dinomor duakan, sedangkan orang yang mati setelahnya 1 tahun sahabat tersebut malah diprioritaskan." Maka kata Nabi SAW, beliau mengatakan, kenapa heran? Orang tersebut umurnya lebih panjang 1 tahun daripada sahabatnya. Kemudian kata Rasulullah, adraka Ramadan, dia bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian somahu, dia berpuasa di bulan Ramadan, melaksanakan salat-salat yang banyak sepanjang tahun umur yang lebih yang dia miliki. Maka kata Nabi, perbedaan amal mereka seperti perbedaan langit dan bumi. Maka dalam hadis yang lain ketika ditanya Rasulullah SAW, fa ayyun nasil khair, manusia mana yang paling baik ya Rasulullah? Kata Nabi SAW adalah orang yang umurnya panjang sekaligus baik juga amalannya. Tetapi manusia terburuk kata Nabi SAW adalah orang yang umurnya panjang tetapi penuh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana cara kita membuat umur kita ini tidak layu? Tentu tadi mengalirkan pahala-pahala yang bisa kita lakukan dengan amalan kita. Amalan itu banyak, bisa dengan ngajarin seseorang, ngajarin Al-Fatihah seseorang, dia pun paham Al-Fatihah karena kita ajarkan, dia pun amalkan dalam sholatnya, maka setiap kali dia sholat membaca Al-Fatihah kita mendapatkan pahalanya. Kemudian orang tersebut mengajarkan Al-Fatihah lagi kepada orang lain, seperti MLM pahala kepada kita, Pak. Orang nunggu duduk nanti di surga mendapatkan kiriman pahala dari orang-orang yang dia ajarkan. Itulah bagaimana kemuliaan orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Makanya disebutkan dalam hadis, wa innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu mendoakan kebaikan kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan di dunia. Bahkan semut di dalam lubangnya dan juga ikan di dasar lautan juga mendoakan kebaikan kepada para pengajar kebaikan. Maka cara yang pertama seperti itu. Cara yang kedua adalah kita banyak beramal dengan amalan yang saleh. Maka mudah-mudahan umur kita bukan hanya sebatas panjang. Orang sering berdoa semoga umur ente panjang. Jangan doanya seperti itu saja, tetapi doakan keberkahan kepada umur kita. Umur panjang tapi tidak berkah untuk apa? Tetapi umur pendek tapi berkah itu luar biasa, Pak. Tapi yang paling baik kata Nabi SAW adalah orang yang umurnya panjang tetapi penuh ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan supaya kehidupan yang kita jalani yang sesaat ini, yang fana ini, yang binasa ini, tetapi pahalanya mengalir kepada kita selain daripada amalan-amalan kita adalah harta yang kita miliki, Pak. Kadang orang di zaman sekarang gini, orang banting tulang, peras keringat, malam dijadikan siang, siang dijadikan malam, berangkat pagi, pulang sore, lewati malam, capek, istirahat, bangun pagi, berangkat lagi, pulang sore, kemudian malam. Seperti itulah kehidupan kita. Bahkan mungkin orang bilang apa? Kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki, hanya demi mendapatkan kehidupan dunia. Cuman pun masalahannya, setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan dari dunia, apa yang terjadi ketika itu? Jangan kita sangka orang-orang yang di zaman sekarang crazy rich, ya orang bilangnya seperti itu. Crazy rich. Orang-orang yang ketika masa muda, ada anak-anak muda yang umur 30-40 tahun sudah mendapatkan dunia dengan kehebatannya, sudah punya jet pribadi, rumahnya mentereng, kemudian juga mobilnya banyak. Apakah mereka mendapatkan semua kenikmatan tersebut tanpa usaha, Pak? Oh, enggak. Kita tidak paham bagaimana perjuangan mereka mendapatkan dunia itu. Mereka bekerja, kita tidak paham bagaimana mereka. Tapi intinya, setelah orang mendapatkan kehebatan tersebut, berapa tahun sih dia akan mendapatkan kenikmatannya? Kata Nabi SAW, sesungguhnya harta itu ada 3. Yang pertama adalah harta
yang kita makan, tetapi makanan tersebut akan menjadi kotoran. Sejatinya gini Pak, banyak orang punya tabungan, oke iya, kaya iya, tapi dia baru merasakan harta tersebut ketika apa? Ketika harta tersebut bermanfaat untuknya kan? Kalau sebatas masih di tabungan ya hartanya masih belum bermanfaat Pak. Boleh jadi dia mati ketika itu ya sudah meninggalkan itu, tapi yang namanya harta seseorang adalah apa? Kalau dia punya uang, dia pengen makan apapun dia mampu memberi itu. Itulah orang yang menikmati hartanya. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, makanan yang masuk ke tubuh kita itu akan menjadi kotoran, menjadi seperti itu, tidak terlalu bermanfaat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah yang namanya harta, sesuatu yang kita kenakan, kita pakai, pakaian, jam tangan yang mahal, orang, rumah, mobil, dia gunakan itu, gitu kan? Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lama kelamaan hal-hal seperti itu akan menjadi usang. Dan yang ketiga adalah sesuatu yang Anda infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan abadi, yang akan menemani Anda nanti di hari kiamat ketika mempertanggungjawabkan semua amalan kita, hembusan nafas kita, detik demi detik yang kita miliki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ambil pelajarannya, jangan sampai kita berlelah-lelah, berletih-letih mencari dunia, tapi yang terjadi ternyata harta tersebut malah menjerumuskan kita ke dalam neraka. Tapi jadikan harta yang kita miliki ini sebagai kendaraan kita meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis yang mengerikan, Pak. Hadis yang dinyatakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala, disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta bi an'umi ahli dunya min ahli nar. Nanti pada hari kiamat akan didatangkan seseorang yang paling nikmat dari penduduk dunia, tetapi dengan kurangnya amalan dia, dengan kekufuran dia, maka dia pun berhak mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama, orang yang paling nikmat di kehidupan dunia tetapi dia penduduk neraka. Gambaran kita, siapa orang yang paling nikmat di kehidupan dunia ini? Fir'aun kah? Seseorang yang menguasai satu negeri yang perintahnya mutlak, bahkan orang-orang sampai menyembahnya. Dia memiliki kerajaan, memiliki istri yang banyak, kemudian memiliki harta, bahkan dia mengatakan, alaisa hadhil anharu tajri min tahti, bukankah sungai Nil ini mengalir atas dasar kendali saya, kata dia. Apakah Fir'aun seperti itu? Apakah Qarun yang kata orang di zaman sekarang duitnya banyak, emasnya banyak, duitnya tidak berseri, duitnya yang kalau dibagikan 7 turunan tidak akan habis-habisnya? Apakah seperti itu orang yang paling nikmat di kehidupan kita? Ataukah Haman, jenderal dan arsiteknya Fir'aun, yang atas komandonya semua pasukan Fir'aun tunduk atas perintahnya? Kita tidak paham, wallahu alam. Tapi disebutkan dalam hadis ini adalah orang yang paling nikmat di kehidupan dunia, tetapi karena kurangnya amalan dia, karena kekufuran yang dia lakukan, maka dia pun termasuk penduduk neraka. Maka ketika dia dihadirkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk diaudit semua amalan-amalannya, dan ketika itu orang-orang pada menyesal, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mencelupkan dia ke dalam celupan neraka. Belum dijerumuskan ke dalam neraka, baru sebatas celupan neraka saja. Adapun orang-orang yang sudah dijerumuskan ke dalam neraka, mereka banyak berteriak, disebutkan dalam surat As-Sajdah, disebutkan dalam surat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Nanti pada hari kiamat kalian akan melihat para pelaku dosa ketika dihadapkan kepada Allah dengan wajah yang tertunduk malu karena dosa mereka. Ketika itu mereka mengatakan, "Ya Allah, hari ini kami sadar, hari ini kami ingat, ya Allah, hari ini kami akan mendengar. Kembalikan kami ke dunia, kami berjanji kami akan beramal saleh, ya Allah. Hari ini kami yakin kepadamu, ya Allah." Tapi ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa?
fadzuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Rasakanlah azab karena kalian telah melupakan pertemuan denganku hari ini. Inna nasinakum, aku pun lupa kepada kalian. Wadzuqu adzabal khuldi bima kuntum ta'malun, dan rasakanlah azab yang pedih, azab yang kekal terhadap dosa-dosa yang kalian lakukan. Itulah penyesalan penduduk neraka. Dan orang ini, orang yang paling nikmat di kehidupan dunia ini, maka dia pun dicelupkan ke dalam celupan neraka, dan dia pun histeris, dia berteriak, dia kesakitan, dia menangis ketika itu. Kemudian Allah angkat dia dari celupan neraka tersebut. Kemudian Allah pun bertanya, ya ibna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qattun, hal marra bika na'imun qattun? Maka dia mengatakan, la wallahi ya Rabb. Allah mengatakan kepada orang yang dicelupkan tersebut, Allah mengatakan, wahai anak Adam, apakah pernah dalam memorimu, dalam kenangan indahmu, engkau pernah merasakan nikmat-nikmat dunia, kenikmatan-kenikmatan yang ada? Yang sejatinya orang ini ketika di dunia, dia punya dunia, punya jet pribadi, kemudian difoto, masukkan Instagram yang like banyak, followers banyak, dia pun dipuji, dia pun disanjung. Ketika dia datang dibentangkan karpet merah, kemudian disambut, dihormati, dimuliakan. Dia memiliki memori indah itu. Tapi ketika dia dicelupkan ke dalam neraka dan merasakan bagaimana dahsyatnya neraka, ketika Allah tanya, apakah pernah dalam hidupmu dari mulai engkau balik engkau mengingat itu sampai sekarang, pernahkah engkau merasakan kenikmatan-kenikmatan yang ada? Apa jawaban orang tersebut? Dia mengatakan, tidak ya Allah, saya tidak pernah merasakan sedikit pun kenikmatan-kenikmatan yang ada. Karena celupan neraka yang dia rasakan membuat dia trauma, membuat dia melupakan kenangan-kenangan indah dunia yang dia miliki, Pak. Dan sebaliknya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi asyaddan nasi bu'san fid dunya min ahl jannah. Akan didatangkan orang yang paling sengsara di kehidupan dunia, tetapi karena kesabarannya, karena amalannya, dia pun berhak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang paling sengsara di kehidupan dunia? Apakah orang yang paling sengsara adalah orang-orang miskin yang ketika dia datang, dia memiliki orang tua yang sudah sepuh, sakit-sakitan, dia pun mencoba untuk berobat, datang ke rumah sakit, memberanikan diri datang ke sana, kemudian di meja pendaftaran dia sudah ditolak karena tidak memiliki jaminan, tidak memiliki biaya. Dia pun harus pulang membawa kembali orang tuanya, barang-barang di rumah, menangisi keadaan orang tuanya seperti itu, bahkan rela melihat orang tuanya sakaratul maut tanpa ada perawatan sedikit pun. Apakah orang yang seperti ini orang yang paling susah di kehidupan dunia? Wallahu alam. Apakah orang yang paling susah itu adalah orang yang ketika dia banting tulang berjualan di siang terik panas matahari, kemudian dagangannya, jualannya tiba-tiba diserempet orang, jatuhlah dagangan tersebut, hilanglah modalnya, dia menangis melihat dagangannya jatuh, sedangkan orang yang nyerempetnya kabur tidak bertanggung jawab seperti itu. Tidak paham kita. Apakah orang yang paling sengsara itu adalah orang yang ketika kumpul-kumpul dihina, dibully, dicaci, HP-nya jadul, bajunya lusuh, kemudian diledek dan lain sebagainya? Apakah seperti itu? Wallahu alam. Tapi disebutkan secara khusus, secara umum, bahwa akan didatangkan orang yang paling sengsara di kehidupan dunia, akan tetapi karena kesabarannya, ketaatannya, dia termasuk penduduk surga. Maka dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika itu, maka orang tersebut pun setelah diaudit amalannya berhak mendapatkan surga, dan dia pun dicelupkan ke dalam kenikmatan surga. Kemudian Allah pun mengangkat dia kembali. Kemudian Allah bertanya, ya ibna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita bu'san qattun, hal marra bika syiddatun qattun? Wahai anak Adam, apakah pernah dalam kehidupanmu, dalam memorimu, engkau pernah merasakan kesulitan-kesulitan yang ada? Maka dia pun mengatakan, la wallahi ya Rabb, tidak pernah ya Allah. Apa yang saya rasakan sampai saat ini adalah kemudahan-kemudahan, kenikmatan-kenikmatan yang ada. Padahal memori buruknya itu banyak, Pak. Dia pernah diledek, pernah dihina, pernah dibully karena status sosialnya, karena jabatannya, karena di mata masyarakat dia adalah orang-orang yang miskin ataupun orang-orang yang lemah, Pak. Akan tetapi orang-orang seperti itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pelajarannya apa? Bahwa
dunia yang dimiliki seseorang, kalau seandainya dunia menghadirkan ketakwaan kepada Allah, itu bagus. Tetapi jika seandainya dunia yang dimiliki oleh seseorang, harta yang dimiliki oleh seseorang justru menjerumuskannya ke dalam nerakanya Allah, maka itu hal yang mengerikan. Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, jadi bagaimana cara bahwa umur kita yang sesaat ini, yang layu ini menjadi abadi adalah dengan kita banyak beramal untuk Allah, tentu banyak beramal untuk kita bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala, baik dengan amalan-amalan ibadah kita ataupun juga amalan yang bisa kita lihat mengalir pahalanya untuk kita, ataupun juga dengan harta yang kita miliki. Maka silakan cari cara bagaimana kita mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan lihatlah para sahabat radhiyallahu taala anhum dalam menjalani kehidupan dunia ini, mereka paham bahwa dunia ini kehidupan yang sesaat. Mereka jadikan dunia ini sebagai jalan mereka, Pak, bukan tujuan mereka. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan dunia itu adalah ladang. Dunia itu adalah ladang, tempat bercocok tanam. Maka siapa yang dia menanam ketaatan, maka dia akan memanen kebahagiaan. Siapa yang dia menanam dosa dan pembangkangan, maka suatu saat dia akan memanen kesengsaraan yang berujung kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para sahabat orang yang paling paham, orientasi kehidupan mereka adalah surga dan surga, jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana irinya orang-orang miskin di zaman sahabat. Dalam hadis Arba'in disebutkan ketika mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum." Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu enak ya Rasulullah. Nah, pertanyaannya seperti itu. Orang-orang miskin sahabat mengatakan ini, orang-orang kaya itu enak ya Rasulullah. Kenapa? Alasannya kenapa? Mereka sholat berjamaah. Kan orang kaya di zaman sahabat banyak, Abu Bakar, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman bin Auf itu luar biasa, Pak. Abdurrahman bin Auf, seseorang yang diberikan keberkahan harta oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan Abdurrahman itu ngangkat batu saja beliau dapatkan harta. Artinya apa? Saking berkahnya perdagangan beliau, Pak. Tapi meskipun berkah, beliau rajin berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sejarah pernah beliau berinfak, sekali infak itu 40.000 dinar. Kemudian beliau membebaskan sehari 100 budak. 40.000 dinar itu berapa? 1 dinar di zaman Nabi itu kebeli 1 kambing yang besar. Atau 1 dinar itu sebanding dengan 4,25 gram emas murni, Pak. Sekitar itulah. Berarti 4 graman lah kita hitung. Coba kalau 40.000 dikali 4 gram berapa itu? 160.000 ya gram, dijadikan kilo berapa? 160 kilogram. Itulah sekali infaknya siapa? Abdurrahman bin Auf. Tapi meskipun beliau sering berinfak, tapi apakah kehidupan beliau setelah itu sulit, Pak? Ke Allah berkahi. Bahkan disebutkan dalam kisah beliau itu, ketika beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan warisan yang sangat banyak, dan ketika itu beliau memiliki 4 istri, dan satu istrinya itu mendapatkan bagian 10.000 dinar per istrinya. Seorang istri kalau memiliki anak dan suaminya meninggal dunia, maka istri mendapatkan berapa bagian, Pak? 1/8 ya. 1/8 itu untuk satu istri atau untuk 4 istri? Untuk satu istri atau untuk 4 istri? Untuk 4 istri, Pak. Makanya semakin istrinya banyak, bagiannya semakin sedikit itu. Jadi 1/8 itu dibagi semua istri, bukan satu istri 1/8. Coba lihat hartanya Abdurrahman ya. Setiap istri mendapatkan 10.000 dinar. Berarti karena punya 4 istri berarti 40.000 dinar. Dan 40.000 dinarnya ini adalah 1/8-nya harta Abdurrahman bin Auf yang ditinggalkan. Berarti total kekayaannya berapa?
40.000 dikali 8 ya. Berapa? 320.000 apa? Dinar. Pusing gitu ya Pak. 320.000 dinar dikali 4 gram. Berapa? 1.300.000 lah. 1.300.000 gram. Berapa kilo itu? 1 ton ya. 1 ton 3 kintal emas, itulah warisan yang ditinggalkan oleh Abdurrahman bin Auf. Padahal infaknya itu banyak sekali Pak, kehidupan beliau itu. Bahkan beliau kalau berdoa, Allahumma qini syuha nafsi. Apa doanya? Ya Allah, lindungilah saya dari kebakhilan diri saya ini. Padahal beliau bukan orang yang bakhil, tetapi doanya seperti itu, luar biasa lihat. Tapi intinya irinya para sahabat seperti itu. Kata para sahabat yang miskin, mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya itu enak ya Rasulullah. Sholat berjamaah sama seperti kita di Masjid Nabawi berjamaah. Puasa Ramadan pun juga sama, mengamalkan puasa Ramadan. Tapi dengan kelebihan harta yang mereka miliki, mereka bisa apa? Bersedekah, berinfak. Itulah irinya para sahabat radhiyallahu taala anhum. Kalau orang di zaman sekarang irinya apa? Ente sih enak, lahir dari keluarga kaya, punya mobil, jalan-jalan Disneyland, luar negeri gitu kan, pakai kendaraan jet pribadi. Saya orang seperti ini, kalau jalan-jalan taman kompleks sebelah gitu kan, itu lain sebagainya. Irinya kita ke sana Pak, ke dunia. Tapi irinya para sahabat adalah ke amalan-amalan yang ada. Maka Nabi ketika itu menenangkan para sahabat yang miskin tersebut dengan mengatakan, wahai para sahabat, bukankah dalam ucapan subhanallah itu adalah sedekah? Bukankah dengan ucapan Allahu Akbar itu adalah sedekah? Bukankah ucapan alhamdulillah itu sedekah? Bukankah ucapan la ilaha illallah itu sedekah? Maka imbangilah apa yang kalian miliki tersebut, iri kalian tersebut dengan sedekah, dengan cara apa? Kalian banyak beramal. Mungkin setiap orang punya gaya masing-masing dalam mendapatkan keridhaan Allah, maka gaya kalian coba bandingkan saja seperti itu Pak. Tapi intinya iri dan orientasi mereka adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat, ada seorang pemuda miskin Pak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya adalah seorang sahabat namanya Julaibib. Pernah dengar kisah ini? Julaibib namanya. Namanya tidak semasyhur Abu Bakar As-Siddiq, tidak sehebat Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, tetapi beliau seorang sahabat. Julaibib ini seorang pemuda, tapi disebutkan dalam hadis Muslim itu, Julaibib ini seorang pemuda yang miskin, tinggalnya di dalam Masjid Nabawi yang dikenal dengan apa? Ashabus Suffah. Jadi masyarakat yang tidak punya tempat tinggal di Madinah, tinggalnya di Masjid Nabawi, disebut dengan Ashabus Suffah. Pemimpinnya itu Abu Hurairah. Jadi Abu Hurairah suka dijadikan pemimpin Ashabus Suffah itu. Kalau Nabi SAW lagi memanggil Abu Hurairah, sini Abu Hurairah, berikan makanan ini kepada mereka-mereka Ashabus Suffah di masjid, yang ya, artinya pemuda-pemuda atau orang-orang yang tidak punya tempat tinggal dan tinggal di dalam Masjid Nabawi. Nah, Julaibib ini termasuk Ashabus Suffah. Jadi orang yang tidak punya tempat tinggal, kerjaannya serabutan. Bahkan disebutkan dalam riwayat, beliau orangnya dari sisi fisik dunia orangnya jelek Pak, tidak ganteng. Ya, kalau ada orang miskin mungkin nggak punya duit tapi wajahnya ganteng, bisa mengangkat dia kan. Tapi ini sudah dia miskin, nggak punya pekerjaan, dan juga wajahnya gitu di bawah rata-rata lah istilahnya gitu. Tapi mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah, orang-orang yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu ketika Nabi SAW bertanya kepada Julaibib, ya Julaibib, ala tankah, kenapa engkau enggak nikah-nikah wahai Julaibib? Kata Julaibib, biman ya Rasulullah, dengan siapa saya menikah ya Rasulullah? Hidup seperti ini, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan tetap, wajah pun juga seperti ini, memang ada wanita yang mau menikah dengan saya. Tapi kata Nabi SAW, tapi engkau ingin menikah kan? Kata dia, iya tentu ya Rasulullah, saya ingin mendapatkan bidadari dunia sebelum mendapatkan bidadari surga, ingin menikah. Dan itu adalah sunnah Anda, sunnah Rasulullah SAW menikah. Maka Rasulullah SAW pun mengatakan, tunggu kabar baik dari saya wahai Julaibib. Dicarikan jodoh oleh beliau Pak.
Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ketika itu mencari di sekitar masyarakat Madinah, penduduk Ansar. Maka beliau menemukan satu rumah Ansar yang punya anak gadis, dan beliau pun mengetok pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka pemilik rumah pun membuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika dibuka, matanya bahagia, hatinya bahagia melihat, ahlan wa sahlan wa marhaban bi Rasulillah. Selamat datang di rumah kami wahai Rasulullah. Sebuah kemuliaan bagi kami, keberkahan bagi rumah kami, mau dikunjungi oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bahagia Ansar ini, Pak. Siapa yang tidak bahagia bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dikunjungi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam? Sama seperti orang mungkin di zaman sekarang mungkin bahagia ketika ada satu pemimpin negara ataupun satu gubernur datang ke rumahnya untuk berkunjung misalnya. Siapa yang tidak bahagia seperti itu? Maka dia pun duduk dan menyambut dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan, wahai fulan, wahai Ansar, saya datang ke sini ingin melamar putrimu. Masya Allah, tabarakallah, sebuah kemuliaan bagi keluarga kami. Putri kami dipinang oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, gitu kan. Bahagia orang Ansar ini, Pak. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, sebentar wahai fulan, saya melamar putrimu bukan untuk saya, tapi saya melamar putrimu untuk sahabat saya yang bernama Julaibib. Maka yang tadi raut wajahnya bahagia berubah karena dia paham. Julaibib dia kenal seorang anak muda yang rajin salatnya di masjid saf pertama. Dia paham bagaimana Julaibib, bagaimana kesalehan ketakwaannya Julaibib, dia paham itu. Tapi dalam pandangannya tidak bisa ini, madusu ini, gitu kan, masa depannya suram kalau seperti ini. Maka Rasulullah pun si Ansar ini pun minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi, izinkan saya diskusi dengan istri saya dulu. Maka Nabi pun mempersilahkan. Maka dia pun masuk ke kamar bertemu istrinya dan mengatakan, wahai istriku, ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di ruang tamu. Masya Allah, tabarakallah, kemuliaan bagi kami didatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melamar putri kita. Masya Allah, tabarakallah. Tapi kata suami, jangan senang dulu. Bukan buat beliau, tetapi untuk sahabatnya yang namanya Julaibib. Kemudian si istrinya mengatakan, Pak Julaibib, bukankah dia anak muda yang tinggal di masjid itu? Ya. Bukankah yang wajahnya biasa-biasa itu? Ya. Bukankah dia yang tidak punya pekerjaan itu? Ya. Kata istrinya, gimana Pak, mau diterima emang? Gitu kan. Masa depan anak kita bagaimana kalau menikah dengan yang seperti itu, gitu kan. Kita orang tua punya hak dalam menerima pinangan seseorang. Kita harus tahu, paham bibit, bobot ataupun lain kata orang zaman sekarang, Pak. Maka istrinya menyarankan untuk menolak pinangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata obrolan ini didengar oleh putrinya sendiri yang dilamar, wanita yang dilamar ini. Kemudian putrinya mengatakan, ayah, istilahnya baba, mama, gitu kan, ayah, ibu, ada apa? Saya dengar ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian melamar saya untuk sahabatnya Julaibib. Iya. Maka lihat apa jawaban putrinya, Pak, yang dilamar ini. Dia mengatakan, ayah, ibu, babah, bunda, dan sebagainya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab? Allah berfirman di sana, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kata gadis ini, wanita ini, dia mengatakan, tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan mukminah ketika Allah dan Rasulnya menetapkan satu hukum, maka mereka mencari pilihan hukum yang lain. Dan demi Allah, saya tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki yang dipilihkan oleh Rasulullah SAW untuk saya, Pak. Itulah tekad dari wanita ini, Pak. Di zaman sekarang mana wanita yang seperti ini, Pak? Yang kata Nabi SAW, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Ketika datang kepada kalian wahai para wali yang memiliki anak gadis, para wali yang didatangi oleh seorang laki-laki yang kalian ridhoi akhlak dan agamanya, melamar putri kalian, maka nikahkan, kata Nabi SAW. Tapi kalau misalkan
ada dua pilihan. Yang satu bawa Mercedes, BMW, datang melamar. Yang satu orang paham, anak muda, rajin sholatnya, ngajinya bagus dan sebagainya, akhlaknya bagus. Yang ini akhlaknya agak kurang bagus tapi punya dunia, datang melamar putri kita. Kira-kira yang mana yang diterima, Pak? Kayak yang Mercedes dulu, masalah keimanan nanti bisa kita didik gitu ya. Adapun yang ini sudah madesu dari keluarganya, madesu juga, Pak. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa dia akan bisa berubah dalam ketaatan kepada Allah? Abu Thalib ketika melamarkan Nabi SAW untuk Khadijah, dalam pinangan lamaran tersebut Abu Thalib berceramah ketika itu. Abu Thalib mengatakan kepada keluarga besar Khadijah yang notabene semuanya adalah bisnismen kaya semuanya. Abu Thalib mengatakan, sesungguhnya pemuda ini Muhammad keponakan saya, dari sisi akhlak dan kejernihan logikanya tidak ada satupun masyarakat Quraisy yang sebanding dengan dia. Tapi pahamilah Muhammad ini hartanya sedikit, miskin dia, kata Abu Thalib. Tetapi yang namanya harta dunia itu akan hilang, datang dan pergi. Mainan seseorang datang dan pergi. Akan tetapi karakter seseorang, akhlak seseorang, dia akan melekat selamanya kepada orang tersebut. Maka lihat kata Nabi SAW. Maka tadi lihat wanita salehah tadi, dia mengatakan itu kepada orang tuanya. Kadang ada orang tua yang duduk kajian dinasehati A, B, C, D, E lain sebagainya, hatinya keras, tidak tersentuh dengan ucapan-ucapan itu. Tapi ketika anaknya misalnya nyeletuk satu perkataan, tergugah hatinya, dia nggak ingin anaknya melihat buruk dirinya, Pak. Saya punya beberapa kejadian dulu ketika bukan membina, artinya ada di sebuah lembaga yayasan sekolah gitu. Ada cerita ada seorang anak yang diajak umroh oleh bapaknya. Bapaknya bilang sama anaknya di liburan Desember, dia mengatakan, "Nak, liburan semester ini kita umroh yuk. Kamu bapak dan ibu kita umroh." Kata anaknya apa? "Ah, nggak mau, Pak, umroh." "Lah kok diajak umroh nggak mau?" Kata anaknya, "Saya nggak mau umroh sama bapak jarang sholat," katanya. Seperti itu. Dia tergugah hatinya, Pak. Ini dia celetuk cerita kepada kita. Anaknya, "Ah, nggak mau umroh sama bapak jarang sholat," katanya. Tersentuh hatinya, dalam hatinya, ya Allah, saya tercap seperti itu sama anak saya sendiri. Maka akhirnya setelah itu dia berubah, ikut ngaji, bahkan sampai sekarang masih istiqomah, mudah-mudahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya banyak orang yang ketika dinasehati oleh orang A, B, C, D tidak tersentuh dia, tapi ketika anaknya nyeletuk seperti itu, tidak mau dia dicap seperti itu oleh anaknya sendiri. Maka tadi wanita gadis yang salehah tersebut mengatakan, "Ayah, ibu, demi Allah tidak boleh kita menolak pinangan tersebut, dan saya demi Allah tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki yang Rasul pilihkan untuk saya." Maka bapaknya pun keluar bertemu Nabi SAW dan mengatakan, "Wahai Nabi, pinangan Anda kami terima." Maka Nabi pun berbahagia, alhamdulillah, sahabat saya nikah juga, Julaibib. Maka beliau pun keluar rumah tersebut mencari Julaibib di masjid. Dan Rasulullah pun bertanya, "Aina Julaibib? Di mana Julaibib?" Kata Julaibib pun datang, "Ana ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah." Julaibib ini miskin, wajahnya di bawah standar, tapi beliau orangnya jenaka, lucu, Pak. Disebutkan dalam hadis seperti itu. Maka Rasul pun mengatakan, "Wahai Julaibib, engkau nikah, ada jodoh untukmu." "Benarkah saya nikah ya Rasulullah? Dengan keadaan seperti ini saya nikah?" "Benar, engkau nikah. Siapa yang siap menikah dengan saya?" Disebutkan kata Nabi, orang yang rumahnya di sana, orang Ansar yang gadis itu yang rumahnya di sana. "Bukankah dia wanita yang cantik itu ya Rasulullah? Bukankah dia dari keluarga yang terhormat ya Rasulullah?" "Ya, mau dengan saya?" "Mau dengan kau." Maka akhirnya Nabi pun memberikan sesuatu sebagai mahar. Sudah jodohnya dicarikan, maharnya pun dikasih sama Rasulullah SAW. Mana yang seperti ini zaman kita, Pak? Maka ada sih yang seperti ini, kan kita sering dengar ada nikah-nikah yang memang dibantu pernikahannya oleh satu yayasan gitu kan. Maka Julaibib pun akhirnya berbahagia akan menikah. Satu riwayat pernikahan ini terjadi, Pak. Dalam riwayat yang lain pernikahannya tidak terjadi. Jadi ketika hari hak pernikahannya, ketika itu tiba-tiba ada pengumuman perang. Ada musuh yang ingin menyerang Madinah, mengganggu kedaulatan kota Madinah.
Maka tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu mengumumkan al jihadu fi sabilillah, berjihad kaum muslimin, berjihad bela negara kita dari serangan musuh tersebut. Julaibib mungkin sudah diizinkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menikah karena hari pernikahan dia gitu kan. Tapi lihat apa pilihan Julaibib. Dia membandingkan dua hal, antara dia menikah mendapatkan bidadari dunia ataupun dia berjihad di jalan Allah, kemungkinan besar matinya banyak, Pak. Orang di zaman sekarang perangnya kan dengan teknologi kan. Tapi di zaman dulu perang berhadapan satu lawan satu, boleh jadi ketika kita fokus di depan ada panah dari belakang, boleh tertusuk dari samping kanan kiri kan. Kemungkinan matinya itu lebih banyak daripada zaman sekarang gitu kan. Zaman sekarang orang perang ngumpet-ngumpet pakai sniper, bom dan sebagainya gitu kan. Di zaman dulu enggak seperti itu. Keberaniannya, maka lihat para orang-orang Quraisy ketika mensifati Hamzah dalam peperangan. Hamzah itu seperti singa dalam perang yang menerjang depan, kanan, kiri, belakang. Jadi nggak ada yang bisa berani mendekati Hamzah bin Abdul Muthalib ketika itu. Maka Julaibib pun akhirnya memilih jalan itu. Dia pun meninggalkan pernikahannya dan dia pun ikut hadir dalam peperangan. Kemudian ceritanya peperangan pun selesai dan dimenangkan Rasulullah SAW. Maka Nabi ketika itu mengatakan kepada para sahabat, hal tafqiduna, apakah kalian kehilangan seseorang? Maka para sahabat mengatakan, iya ya Rasulullah, saya kehilangan bapak saya, tidak tahu bapak saya di mana, apakah masih hidup atau telah meninggal dunia, saya belum bertemu dengan jasadnya. Yang lain mengatakan, iya ya Rasulullah, paman saya belum ketemu, anak saya belum ketemu ya Rasulullah. Tidak ada yang bertanya tentang Julaibib, Pak, karena dia sebatang kara, dia nggak punya keluarga, nggak ada orang yang mengingatnya. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walakinni, akan tetapi saya aftaqidu Julaibiban, kehilangan sahabat yang namanya Julaibib, tolong carikan dia. Maka ketika para sahabat mencari Julaibib, ternyata agak sedikit menjauh dari medan perang. Maka ternyata ketika itu para sahabat mendapati jasad Julaibib dan di sampingnya ada 7 orang kafir yang mati di tangan Julaibib. Maka Julaibib pun diangkat, jasadnya yang terbujur kaku tersebut diangkat ke hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi pun menidurkan Julaibib di tangan beliau dan beliau melihat, pemuda ini seharusnya berbahagia hari ini dengan pernikahannya. Dia seharusnya mendapatkan bidadari dunia hari ini, tapi dia tinggalkan semuanya untuk Allah, untuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia paham kehidupan dunia ini sesaat, dia ingin mendapatkan surga dengan cara yang cepat. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, demi Allah, saya sekarang sudah melihat bidadari surga yang Allah siapkan untuk laki-laki ini. Dan saya adalah keluarga dia di dunia, dan dia adalah keluarga saya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana para sahabat melihat kehidupan dunia ini, kehidupan yang sesaat, sebentar. Mereka paham mana yang harus mereka ambil untuk meraih kemuliaan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, cari pelajarannya apa? Bahwa hidup kita ini sesaat, umur kita ini layu, maka abadikanlah umur yang layu tersebut dengan amalan, dengan ketaatan kepada Allah, dan dengan amalan-amalan yang mengalir untuk kita nantinya pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, Pak. Kurang lebihnya mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan silakan. Oh, udah masuk ya? Udah lewat mungkin. 6, jika tidak ada pertanyaan, saya husnudon paham dengan materi dan mudah-mudahan bisa kita implementasikan dalam amalan kita, bukan karena ingin cepat pulang ya. Tapi mudah-mudahan paham. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.